Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi. Gimana kabar kalian, sehat? Sehat. Sudah makan belum? Sudah. Sudah. Ada yang belum? Ada. Nah, ini ya, diusahakan setiap pagi harus sarapan. Supaya apa? Supaya nanti selama pembelajaran ya kalian bisa fokus ya. Nanti kalau kalian berangkat dari rumah belum sarapan, nanti begitu kalian pembelajaran, nanti di pikiran kalian apa? Makanan karena apa? Lapar. Nah, makanya apa? Supaya perut ini nanti tidak mengganggu pikiran kalian, kasih dia makan supaya nanti pikiran kalian bisa fokus pembelajaran. Oke? Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, supaya nanti selama pembelajaran kita tidak ada halangan suatu apapun, mendapat nilai yang maksimal ya, kemudian ilmunya bisa bermanfaat. Untuk berdoa memimpin teman-temannya, siapa yang berani memimpin doa? Ya, jadi silakan dipimpin doa teman-temannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih dari sudah memimpin doa teman-temannya. Anak-anak, nah, ini kita melanjutkan lagi. Ada lagu kebangsaan. Nah, kita nyanyi lagu kebangsaan bersama-sama. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan lagi atau memperkuat lagi rasa nasionalisme, cinta tanah air. Untuk itu, mari anak-anak semuanya berdiri. Nah, kita menyanyikan lagu Pancasila bersama-sama ya, supaya nanti lebih semangat. Kita sambil tepuk tangan. Siapa saja? Faris, masuk. Siapa lagi? Raditya.
Iya, tidak masuk. Ada lagi? Rafano. Rafano nggak masuk. Sudah cukup? Ya, oke. Nah, anak, ini materi yang akan kita pelajari yang pertama ada kompetensi dasar ya. Jadi anak nanti di sini akan mempelajari tentang memahami konsep dan menerapkannya. Nah, anak-anak, ya sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, ya kemarin kita mempelajari tentang materi renang. Nah, renang sudah selesai, maka kita masuk ke materi berikutnya, ya, yaitu tentang kesehatan, ya, tentang pemeliharaan diri dari penyakit menular dan tidak menular. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Jadi anak-anak nanti ya akan belajar menjelaskan apa sih artinya tentang materi penyakit menular itu apa, ya, terus macamnya apa saja. Nanti kita akan pelajari. Ya, menganalisis, ya. Nah, kita nanti setelah tahu penjelasannya tentang penyakit, kemudian nanti kita analisis, ya. Yang berikutnya nanti, ya, kita akan belajar membuat poster yang berkaitan dengan penyakit menular dan tidak menular, bagaimana cara kita menghindarinya atau pemeliharaan diri dari penyakit tadi. Nah, yang terakhir, ya, nanti kita mempresentasikan atau menceritakan hasil karya kalian, ya. Jadi kalian membuat poster, ya, kemudian nanti menceritakan kepada teman-temannya poster kalian itu tentang apa, ceritanya bagaimana sih. Nah, itu tugas yang terakhir. Oke, anak, sebelum kita lanjut lagi, kelihatannya anak-anak kurang semangat. Ada yang lapar, ada yang kekenyangan. Nah, kita ambil dulu supaya lebih semangat lagi. Siap? Siap. Sedia tepuk? Siap, siap. Ulangi lagi. Sedia tepuk? Siap, siap. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Hormat. Tepuk 4. Tepuk 5. Tidak berat. SDN Poster Rojo 1. Cerdas, berkarakter, bersatu, meraih prestasi. Bisa, bisa. Yes. Tepuk tangan semuanya. Semangat ya. Oke. Nah, semangat. Oke, kita masuk ke aspek penilaian. Nah, apa sih aspek penilaian itu? Aspek penilaian itu adalah penilaian selama pembelajaran. Nah, selama pembelajaran itu yang dinilai apa saja, Pak? Nah, yang paling utama, ya di situ nomor 1 adalah penilaian sikap, ya. Nah, jadi di sini pada waktu kalian datang itu sudah dinilai. Penilaiannya bagaimana? Contoh, anak-anak datang tepat waktu atau terlambat. Nah, memakai baju yang sesuai atau enggak. Nah, seperti itu. Itu masuk ke penilaian sikap. Ya, sampai nanti selesai pembelajaran ini tetap saya nilai. Ya. Nah, jadi nanti selama pembelajaran itu penilaian sikap tetap Bapak nilai, ya. Makanya Bapak di sini membawa kertas. Ini tujuannya untuk menilai kalian, menilai sikap kalian. Nah, kemudian selain penilaian sikap ada lagi penilaian pengetahuan. Nah,
Penilaian pengetahuan ini bagaimana caranya menilai? Nanti kalian akan mengerjakan soal. Ya, soalnya bagaimana? Nah, saya rahasiakan dulu ya. Yang intinya nanti kalian akan mengerjakan soal dari Bapak. Kemudian yang berikutnya, nah di sini ada keterampilan. Nah, penilaian keterampilan. Nah, sepertinya sudah saya sampaikan tadi, kita akan mempelajari materi ini ya untuk menjelaskan, menganalisis, kemudian apa tadi? Membuat poster, lupa, membuat poster. Nah, di sini penilaian yang akan Bapak ambil ya. Jadi nanti selama membuat poster, nanti hasilnya bagaimana? Nah, inilah nanti yang akan Bapak nilai ya, penilaian keterampilan. Nah, yang anak selanjutnya di sini ya, Bapak nanti akan mengelompokkan kalian. Jadi kalian nanti akan saya bagi kelompok ya, kelompok 1, 2, 3. Nah, sebelum Bapak bagi kelompok, Pak, kalian keluarkan HP kalian masing-masing. Nah, di situ Bapak share tentang link Google Form. Ada nggak? Dilihat dulu di grup kelas ada link Google Form. Nah, itu kalian masuk ke link, di situ ada soal. Nah, kalian kerjakan sebisa kalian, semampu kalian dikerjakan. Ya, sudah ketemu belum? Sudah? Sudah ketemu? Ya, itu link itu tulisan-tulisan itu kamu klik, nanti kamu akan masuk ke soalnya. Oke, Bapak akan beri waktu 5 menit kalian mengerjakan soal di Google Form sebisa kalian mulai dari sekarang. Kalian kerjakan, ya kerjakan sebisa kalian, yo semampu kalian. Dikerjakan sebisanya, ayo sebisanya. Jika ada kesulitan, itu bisa bertanya. Gimana? Ya, emailnya diisi dulu supaya nanti bisa terekam jawabannya. Ada kendala? Ada masalah nggak? Dikerjakan sebisanya. 5 menit saja. Sudah tidak? Ya, langsung diisi aja, isi sendiri ya. Itu diisi emailnya, kemudian dijawab pertanyaannya. Waktunya 5 menit. Apa? Sudah berjalan hampir 5 menit, sedikit lagi ya. Yo, ini kerjakan menurut kemampuannya sendiri, ya, menurut kemampuannya sendiri. Nah, nanti Bapak bisa mengukur sebatas mana kemampuan kalian tentang pengetahuan materi ini. Sebelumnya sudah pernah tahu belum tentang penyakit? Macam-macam penyakit. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ayo sedikit lagi, segera diselesaikan. Nggak usah bingung, dijawab sebisanya, semampunya kalian saja. Mana?
Oke, cukup. Selesai semuanya. HP-nya diletakkan. Sudah, jawaban sudah saya anggap selesai. Ya, artinya sudah saran. Cukup semuanya. Sekarang perhatikan ke depan lagi. Ya. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, ya, kita akan membentuk kelompok. Ya, supaya lebih mudah, langsung saja saya bentuk yang paling utara ini kelompok 1, kemudian yang tengah kelompok 2, yang paling selatan kelompok 3. Kita nanti ya kalau ada permasalahan ya nanti didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Misal ada materi atau ada apa ini seperti apa ya itu nanti diskusikan dulu dengan kelompok kecil kalian. Nah, semuanya perhatikan depan. Nah, yang pertama cara pemeliharaan diri dari penyakit. Nah, cara pemeliharaan diri dari penyakit. Kalian pernah dengar ada ungkapan mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya apa? Artinya apa? Nah, artinya lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Kalau mengobati itu artinya apa? Kita sudah terserang penyakit. Nah, lebih baik kita terserang penyakit atau kita memelihara diri? Memelihara diri. Iya, jadi kita lebih baik membiasakan ya hidup sehat supaya tidak sakit. Nah, makanya ada pepatah mengungkapkan mencegah itu lebih baik daripada kita mengobati. Nah, salah satu cara mudah untuk memelihara kesehatan adalah dengan membiasakan pola hidup sehat. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kita bisa terhindar dari berbagai serangan penyakit. Ya, jadi kalau kita nanti bisa menerapkan pola hidup sehat, ya, kita nanti akan terhindar dari serangan penyakit. Seperti pepatah tadi, ya, lebih baik mengobati, lebih baik apa? Mencegah daripada mengobati. Dengan cara bagaimana? Membiasakan pola hidup sehat. Jadi kita sehari-hari membiasakan pola hidup sehat, ya, supaya terhindar dari penyakit. Timbulnya suatu penyakit itu karena apa? Karena pola hidupnya nggak sehat. Makanya penyakit itu mudah datang atau mudah menyerang. Nah, pengertian pola hidup. Ya, coba saya ingin menunjuk salah satu dulu. Siapa sebelum saya tunjuk berani membaca siapa? Yang berani membaca pola hidup sehat pengertiannya apa? Berani membaca kanan? Siapa yang berani membaca tok? Penilaian sikap. Oke, diam. Kalau terlalu dekat, sini aja nggak apa-apa. Nah, dibaca. Pengertian pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah apa? Pola hidup sehat adalah segala usaha untuk menerapkan kebiasaan baik dalam cara hidup yang sehat dan menghindarkan diri dari kebiasaan hidup yang mengganggu kesehatan. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Julian. Nah, anak-anak, sepertinya sudah saya sampaikan di awal tadi. Masih ingat nggak tadi? Aspek penilaian ada berapa tadi? 3 kan? Salah satunya apa? Penilaian sikap. Nah, contohnya seperti dilihat tadi. Dia berani apa yang sudah saya
sarankan siapa yang berani membaca diangkat tangan. Nah, itu salah satu penilaian juga, penilaian sikap. Yang kembali lagi seperti yang sudah dibacakan teman kamu tadi, pengertian pola hidup sehat. Nah, di sini adalah segala usaha menerapkan kebiasaan baik, ya, menciptakan hidup yang sehat, ya, terhindar dari kebiasaan buruk yang mengganggu kesehatan. Nah, di sini, ya, anak-anak membiasakan pola hidup sehat, cara berkehidupan yang sehat, kebiasaan yang baik, ya, supaya apa? Supaya terhindar dari gangguan kesehatan. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Contohnya, nah, contohnya yang paling mudah saja, sebelum kamu berangkat sekolah, kebiasaan baik untuk menghindarkan serangan penyakit apa? Sebelum masuk sekolah, sebelum berangkat sekolah, kebiasaan baik untuk menghindarkan diri dari penyakit apa? Ya keras dong, keras, angkat tangan, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Penilaian sikapnya mana? Ayo angkat tangan. Contohnya, kasih contoh bapak. Yang bagaimana? Ayo, apa aja? Mengkonsumsi makanan dan buah yang sehat. Ya, mengkonsumsi makanan. Ya, jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, kalian berangkat dari rumah ke sekolah sudah sarapan belum? Gitu kan bapak tadi? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Yang baik bagaimana? Iya, sarapan dulu. Itu kebiasaan yang baik untuk menghindarkan diri dari serangan penyakit. Kalau kamu nanti nggak sarapan, ya, lemes. Nah, kalau lemas, itu nanti mudah terserang penyakit. Ya, di situ ada lagi yang kedua, olahraga secara teratur. Jadi setiap hari diusahakan kalian bergerak, berolahraga yang teratur. Artinya apa? Waktunya jangan terlalu lama, ya jangan terlalu pendek. Dulu selesai tangan, ya. Misalkan sudah sampai badannya merasa panas, berkeringat, ya, untuk mengeluarkan apa? Racun. Ya, keringat itu adalah racun dikeluarkan. Ya, kemudian istirahat. Ya, jadi jangan beraktivitas terus. Ya, untuk istirahat, tidur itu perlu. Coba saya pengen tahu. Yang malam tidurnya jam 9, ada nggak? Yang tidurnya jam 9? Ada? Yang tidurnya jam 10, ada nggak? Yang tidurnya jam 8? Yang tidurnya jam 7? Nggak ada yang angkat tangan. Coba saya ingin tahu. Kuina kalau malam tidur jam berapa? Jam 11. Kalau Satria tidurnya kalau malam biasanya jam berapa? Jam 11 juga. Jadi jam berapa jadi? Jam 11. Aduh. Perhatikan. Kebiasaan baik dalam hidup sehat, istirahat atau tidur yang cukup. Kalau kalian tidurnya jam 11, kira-kira nanti kamu bangun tidur itu masih ngantuk, terasa kurang enak badannya. Bener nggak? Iya. Nah, karena apa? Karena tidur kalian masih belum cukup. Harusnya tidurnya jam berapa? 9. Ya maksimal jam 9. Ya, kalau kamu tidurnya jam 8, itu lebih bagus karena nanti kamu pada waktu bangun pagi itu badan kamu terasa bugar. Kalau kamu tidurnya jam 11, ya kamu nanti bangun tidur itu pasti rasanya di badan apa? Gimana rasanya? Pegal-pegal, ya kan? Mata mau membuka itu sulit, rasanya pengen tidur terus. Bener gak? Iya, karena kurang apa? Kurang tidur, waktunya kurang. Ya. Jadi untuk berikutnya kebiasaan yang seperti itu dirubah. Siap? Ya. Lanjut lagi. Menghindari kebiasaan yang dapat merusak badan. Kita ambil contoh yang paling sederhana saja.
Kira-kira kebiasaan yang kurang baik untuk kesehatan apa? Coba. Merokok jelas merugikan kesehatan. Yang sederhana saja, kebiasaan yang buruk bagi kesehatan atau bagi badan kalian apa? Kurang tidur. Kurang tidur ya. Yang lain apa? Sebelum berangkat sekolah Tidak makan. Tidak mandi. Mandi. Iya, tidak mandi. Coba ada nggak kita sini yang berangkatnya sekolah tidak mandi? Hei, mandi ya? Kenapa? Karena apa? Karena setiap hari kalian pasti mengeluarkan apa? Keringat itu adalah kotoran atau racun. Ya. Nah, makanya harus dibersihkan dengan cara mandi. Mandi minimal berapa kali? 3. Minimal 2 boleh 3 boleh ya. Jangan 1 kali ya. Pagi nggak mandi, sorenya mandi 1 kali. Jangan, kalau bisa 2 kali pagi dan sore ya. Kebiasaan yang baik, kebiasaan yang buruk mulai dari sekarang dirubah ya. Membiasakan pola hidup sehat ya, yang seperti ini. Makan makanan yang cukup ya, olahraganya juga yang teratur, istirahatnya juga yang cukup. Jangan membiasakan tidur malam. Maksimal jam berapa tadi? Jam 9 ya, jangan lebih dari jam 9 ya. Nah, supaya nanti kamu juga lagi. Terus menghindari kebiasaan yang bisa merusak badan kalian. Ya. Nah, sing malas mandi diubah, rajin mandi supaya segar, ya. Nah. Nah, tadi kan di sini ada materi tentang penyakit menular. Ya, jadi kalian yang belum bisa menerapkan pola hidup sehat itu nanti akan rawan terserang penyakit. Salah satunya penyakit menular. Coba saya ingin dengar salah satu membacakan tentang pengertian penyakit menular. Siapa yang berani? Di tempat duduk saja nggak apa-apa. Oke, sudah. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular dari seseorang yang sakit kepada orang lain yang sehat. Ya, penyakit menular itu penyakit yang dapat menular ya dari seseorang yang sakit kepada yang sehat. Ya, jadi hati-hati ya terhadap orang yang sedang sakit. Kita harus bisa jaga jarak, jangan sampai tertular. Ya, karena apa? Orang sehat itu belum tentu tidak terserang penyakit. Pak, saya sudah melakukan pola hidup sehat, makan, ya, tidur, ya. Tapi ada sekeliling kamu yang sedang mengalami sakit, ya, penyakit menular. Kamu harus hati-hati, ya. Jadi jaga jarak, ya. Kalau sudah menjaga makan dan sebagainya, ternyata dekat dengan orang yang sedang mengalami penyakit menular. Nah, itu bisa tertular pada kalian. Nah, tertularnya itu bisa secara langsung atau ada perantaranya. Contoh, ada misalnya Satria. Satria itu sedang flu, ya, sedang flu bersin-bersin. Nah, kemudian ada Kuinat. Nah, Kuinat sedang duduk di sampingnya Satria. Kalau Kuinat nggak hati-hati, ya, jaga jarak, bersin Satria. Ya, mengenai Kuinat, ini bisa tertular. Ya, jadi hati-hati, ya. Kita harus bisa memelihara diri kita. Nah, ini adalah contoh-contohnya, ya. Contoh-contohnya penyakit menular. Nah, di sini sudah saya sampaikan tadi ada flu, ya, influenza, ada tuberkulosis atau TBC, batuk-batuk. Nah, penyakit menular langsung, artinya apa? Langsung bisa menular kepada orang yang sehat. Nah, selain flu dan TBC ada malaria dan demam berdarah. Nah, kalau yang di sini
ini tertular penyakitnya melalui apa? Melalui nyamuk, ya. Jadi selain secara langsung ada yang melalui perantara hewan, yaitu nyamuk. Nah, nyamuk ini yang membawa penyakit, ya, yang menularkan penyakit. Nah, ada lagi yang baru saja terlewati, yaitu apa? Corona. Ini sudah terbiasa dengan kita, ya, harus memakai masker, sering cuci tangan, ya. Nah, itu salah satu penyakit menular yang harus kita hindari. Nah, kebiasaan kita selama corona, cuci tangan, pakai masker dan sebagainya, itu kebiasaan yang baik, ya. Walaupun corona sudah hilang, kita harus membiasakan cuci tangan, ya. Kalau kita bepergian ke tempat yang belum kita kunjungi, belum tahu di sana itu lingkungannya sehat atau enggak, dibiasakan pakai masker supaya apa? Kalau ada virus yang datang, kita bisa menghindari. Sedikit banyak kita akan terhindar. Nah, yang berikutnya ada penyakit tidak menular, sing orang nular. Penyakit yang tidak menular, coba saya pengen tahu. Diare. Diare bisa menular. Apa sih penyakit tidak menular? Coba siapa yang bisa membacakan untuk temannya artinya penyakit tidak menular? Oke, Quina. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan dari orang yang menderita. Oke, jadi penyakit tidak menular itu tidak bisa menularkan, ya. Coba contohnya saya ingin tahu penyakit yang tidak bisa ditularkan apa? Penyakit apa? Ada orang sakit tapi tidak bisa menularkan penyakitnya ke orang lain. TBC bisa. Iya benar, jahi benar. Pusing. Coba kalau jahi sedang mengeluhkan, Pak, saya pusing, Pak, pusing. Kira-kira giliran yang ada di sampingnya bisa tertular nggak? Nggak bisa. Nah, itu salah satu contoh penyakit tidak menular. Paham ya? Penyakit tidak menular, jadi tidak bisa ditularkan ke yang lain. Nah, inilah contoh-contoh yang pertama, penyakit jantung. Orang terkena penyakit jantung itu nggak bisa menularkan penyakit jantungnya ke orang lain, ya. Nah, diabetes, ya, kemudian kadar gula. Hipertensi itu apa? Penyakit hipertensi itu apa? Ada yang tahu? Tekanan darah tinggi. Ya, tekanan darah tinggi, gampang mumet, ya. Itu juga nggak bisa menularkan. Seperti yang disampaikan dari tadi, pusing itu nggak bisa menularkan ke orang lain. Obesitas, apa obesitas? Ya, terlalu gemuk. Coba kalau ada teman kamu yang badannya gemuk, dia sulit bergerak, kamu di sampingnya bisa tertular nggak? Nggak bisa. Kanker juga sama, tidak bisa menular. Nah, perhatikan anak-anak. Di sini Bapak punya video, semuanya perhatikan cepat, ya. Di sini ada video apa, kamu amati.
Itu bedanya penyakit menular dan tidak menular. Nah, ada dua jenis penyakit. Nah, seperti yang disampaikan tadi ya, penularannya penyakit ya, penyakit menular itu bisa menular ke orang lain lewat apa tadi? Virus apa tadi? Jamur, bakteri, parasit itu ya. Nah, jadi menularnya itu bisa secara langsung, bisa melalui perantara. Oke. Perhatian lagi ke depan. Kita lanjutkan videonya. Nah, ini penyakit menular itu ada dua kategori, yang langsung atau melalui perantara. Nah, ini contoh-contohnya penyakit menular yang langsung bisa menularkan ke orang lain. Ya, seperti yang tadi dibahas ya, influenza bisa menular langsung. Nah, ini contoh yang melalui perantara. Nah, perantara apa tuh biasanya? Nyamuk bisa. Di situ ada apa? Rabies. Rabies itu berarti lewat apa? Gigitan. Nah, ini contoh penyakit yang tidak menular. Cara-cara pola hidup sehatnya supaya terhindar penyakit. Nah, itu ya. Jadi pola sehatnya apa tadi? Makanan yang bergizi, kemudian istirahatnya, ya. Lanjut lagi. Nah, perhatikan. Sekarang Bapak punya tugas. Contoh, saya pengen Satria maju sini. Satria. Kalau bagikan LKPD ini kepada teman-teman kamu ya, satu-satu, satu anak satu. Nah, ini nanti kasihkan satu-satu, bagikan satu-satu. Ya. Itu nanti kalian mengisi, ya. Isinya apa, Pak? Apa? Hasil pengamatan kamu tentang video materi yang sudah dipelajari tadi. Nah, yang kamu dapat apa? Ya, tentang pembelajaran tadi sudah saya kasih video. Videonya tadi tentang apa? Isinya apa? Di situ kamu beri catatan kecil. Ya. Nah, terima kasih Satria. Ya. Nah, Mbak, saya beri waktu 1 menit. Kamu isi pengamatan tadi, pengamatan video tadi tentang apa? Mbak, ayo, 1 menit.
tadi tentang apa, materinya tentang apa. Nanti Bapak pengen tahu, ya, pengen tahu hasilnya kamu dapat apa. Bukan bisa berdiskusi dengan satu kelompoknya ya, kelompok 1, 2, 3. Saya anggap selesai juga. Yang belum selesai bisa berhentikan. Kelompok mana angkat tangan, saya pengen tahu hasil pengamatan video tadi apa. Siapa yang berani? Jali, oke. Macam-macam penyakit menular dan tidak menular. Ya, macam-macam penyakit menular dan penyakit tidak menular. Coba yang lain, dari kelompok lain coba ada nggak hasil pengamatan kamu tadi tentang apa? Kelompok 3 sudah diwakili Zahdi. Kelompok 2, ayo siapa? Tentang apa tadi? Penyakit menular dan tidak menular. Sama seperti Yai. Coba lain lagi, yang lain lagi. Tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Di catatan kamu. Ya, hasil pengamatan dan materi yang sudah dipelajari tadi. Ada apa? Coba, ya Nandu. Penyakit menular ada influenza, kolera, meningis. Ya, berarti selain penyakit menular dan penyakit tidak menular yang disampaikan dari tadi. Nah, Nando menyimpulkan tadi ada macam-macamnya. Nah, macamnya penyakit menular itu ada influenza, ada kolera. Nah, oke. Nah, nah, sekarang Bapak punya video lagi satu. Video apa ini? Video ya, membuat poster. Bagaimana cara membuat poster? Nah, posternya nanti terkait dengan material ini. Semuanya perhatikan depan supaya nanti bisa membuat poster. Posternya yang sederhana saja nggak apa-apa. Yang penting bisa menyampaikan apa isi posternya. Nanti pada waktu membuat poster nggak harus sama persis seperti ini ya. Jadi nanti kalian buat poster seperti dengan pemikiran kamu tentang materi ini apa. Nggak harus seperti ini ya. Nanti kamu diskusikan dengan kelompok kamu. Gimana cara membuat poster yang menarik, ya. Nanti punya gambaran yang jelas ini. Nah, ada kalimat-kalimat untuk memancing posternya isinya tentang apa. Nah, ada kalimat-kalimat tentang ajakan atau peringatan tentang apa, tidak boleh apa, atau harus bagaimana. Nah, supaya nanti orang melihat poster kalian itu sudah tahu, oh poster ini isinya tentang apa. Nah, terus di sini nanti kalian membuat gambarnya. Nah,
variasi gambar tentang materinya. Nah, di sini ini poster tentang apa ini? Kira-kira poster tentang apa kira-kira yang dibuat ini? Tentang apa? Tentang? Ya, tentang pencegahan demam berdarah, melakukan pencegahan menguras, menutup, mengubur. Nah, itu gambar-gambarnya pada saat menguras. Nah, ini pada saat menutup. Nah, bisa membuat sebuah kaleng, bisa membuat sebuah tempat-tempat kosong yang ada airnya itu harus ditutup. Nah, itu tentang gambar mengubur. Nah, itu gambarnya menggunakan sebuah apa itu? Sekruk. Nah, sebuah sekruk kemudian diberi gambar berupa sampah. Artinya, oh ternyata ini barang bekas yang harus dikubur. Ya. Itu tadi sekilas tentang pembuatan poster. Nah, anak-anak. Nah, kita sekarang membuat poster. Coba William kursinya baru ke sini. Kita kerja kelompok ya. Kerja kelompok membuat poster. Silakan ya. Anak-anak, ini nanti kita membuat poster. Nanti kan sambil perhatikan apa? Tak apa-apa, dia tidak apa-apa. Tak apa-apa, ya cukup. Zahir nanti ya, sana tak apa-apa ini. Tulisannya juga. Nando, ini agak gagal ini. Yang gagal utara. Nando bersama teman-temannya. Satunya bisa menunjukkan kelompoknya. Ya, coba perhatikan sambil perhatikan depan anak-anak. Ini nanti kita ya. Kita kesepakatan pada saat kita membuat poster kita nanti berapa menit? Berapa menit? Yang pertama nanti membuat konsep atau sketsanya gambar itu berapa menit? Kemudian warnanya berapa menit? 16. Oh, menit. Berapa? 10 aja ya. 10 menit. Kemudian nanti untuk mewarnai 20 menit. Tambah atau enggak atau ditambahi yang sketsanya 15, yang mewarnai 20. Oke, itu ya. Nah, oke, sekarang bisa dimulai untuk membuat posternya dengan kelompok. Ya, kelompok. Ya. Nanti mungkin ada anak yang membantu membuat sketsanya, yang satunya membuat kalimatnya. Grup kalimatnya yang seperti apa, yang menarik, yang pas dengan gambarnya. Nah, mungkin yang satunya saya yang bertugas nanti yang mewarnai. Apa? Nanti kita selesai ya, nanti saya kasih tahu ya sudah selesai. Sekarang segera kita dilaksanakan buat sketsanya, gambarnya seperti apa, kemudian diwarnai, kira-kira warnanya yang cocok seperti apa. Ayo, nanti nggak selesai. Ayo, dikerjakan.
Nah, kira-kira warnanya yang cocok warna apa? Jika gambarnya seperti itu, terus warnanya seperti apa supaya lebih menarik dilihat? Kalimatnya membuat kalimat yang seperti apa supaya orang sekali membaca itu tertarik pada poster kalian. Warnanya bagus supaya orang tertarik melihat poster kalian. Warnanya menarik, pakai warna apa saja. Mbak, anak, perhatikan di depan dulu semuanya. Nah, perhatikan dulu. Soalnya untuk pengerjaan poster, sementara saya akan selesai dulu. Semuanya perhatikan dulu. Oke. Coba, anak, selama membuat poster tadi sulitnya di mana, ya? Kamu beri catatan kecil di LKPD yang tadi, LKPD yang diberikan ya, yang tadi. LKPD-nya sekarang diberikan sendiri-sendiri. LKPD-nya. Nah, selama pembuatan LKPD, pembuatan poster tadi, nah, apa yang kamu dapat? Kesulitannya mungkin tulis apa? Catatan kecil di LKPD kalian. Ya, 1 menit untuk menulis di LKPD-nya. Nanti setiap kelompok maju ya, 1 anak nanti membacakan hasil
dari pengisiannya. Nah, nggak usah terlalu panjang, nggak apa-apa. Yang penting jelas. Coba kelompok 1. Kelompok 1 maju ke depan. LKPD-nya di bawah. Ayo, semuanya maju. Semuanya maju. LKPD-nya di bawah. Hati-hati, hati-hati. Sini. Berdiri sini. Ada benar. Sini. Nah, hasil yang sudah didapat coba dibacakan. Yuk, sebelumnya mungkin saya pengen jahit, nanti saya terangkan gitu. Dibaca hasilnya apa? Saat membuat poster, kami bingung menentukan gambar yang menarik. Oh, berarti kesulitannya menentukan gambarnya seperti apa gitu. Ya, setelah itu ada cukup. Ya, oke, silakan duduk. Coba kelompok 2. Kelompok 2. Hasilnya kalimat yang tepat. Berarti pada saat membuat poster kalimatnya yang menarik, yang bagaimana itu yang susah. Ya, yang lain ada? Ada? Yuk, kamu berikutnya juga saya ingin tahu hasilnya selama membuat poster tadi. Bacakan. Kira-kira saat membuat poster apa kendalanya? Apa yang didapat? Pembuatan penentuan warna. Ya, berarti nanti diusahakan pakai warna yang kira-kira sesuai yang menarik. Itu ya. Oke, silakan duduk. Nah, perhatikan anak-anak, ada beberapa masalah. Ya, yang pertama tadi menentukan gambarnya. Gambarnya yang bagaimana? Yang menarik itu. Ya, yang penting berkaitan dengan materi. Ya, materi tentang penyakit menular dan tidak menular dan cara apa? Penanggulangannya bagaimana. Nanti gambarnya itu sekitar itu ya. Yang penting jelas. Kemudian kalimatnya. Kendalanya kalimatnya sulit, Pak. Cari saja kalimat tentang ajakan atau tentang peringatan, contoh ya. Gambarnya mungkin ada nyamuk, berarti kasih aja kalimat tentang jagalah kebersihan supaya terhindar dari nyamuk, itu bisa ya. Yang berikutnya ada tadi mewarnanya sulit, Pak. Menentukan warna. Ya, berarti nanti pakai warna yang kira-kira bisa menarik perhatian yang mencolok apa? Ya. Oke, perhatikan semuanya ya. Nah, ya perhatikan. Nah, kesimpulannya pembelajaran hari ini dari awal kita mempelajari materi, kemudian melihat video. Kesimpulannya apa? Perhatikan semuanya. Kesimpulannya tentang materi hari ini. Ya, kita sudah mempelajari lewat video, kemudian kita praktek membuat poster. Intinya apa? Penyakit datang itu karena penyakit bisa datang menyerang kalian itu karena apa? Kira-kira karena kurang menjaga kebersihan. Kan ada yang jarang mandi. Nah, menjaga kebersihan. Ya, kesimpulan lainnya apa? Coba, mungkin kamu tadi sempat mencatat, bisa dibaca di LKPD-nya. Kesimpulannya apa dalam pembelajaran tadi? Apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulan tentang kalian dari awal mulai melihat video, terus membuat poster, apa? Kesimpulannya? Terhindar dari penyakit, kita harus selalu menjaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, teratur dan tidur yang cukup. Ya, bagus ya. Jadi supaya terhindar dari penyakit, kita harus menjaga kebersihan, olahraga yang teratur, makanan bergizi. Oke, bagus. Dan anak-anak
perhatikan untuk kelompok-kelompoknya nanti setiap permasalahan ya didiskusikan dengan temannya dulu. Nanti kalau tidak ketemu solusinya baru nanti kita pecahkan sama-sama. Nah, anak-anak, untuk pertemuan berikutnya, perhatikan ya, poster yang sudah kalian buat itu nanti pertemuan depan kita presentasikan. Jadi nanti pertemuan depan kamu posternya nanti kamu bawa di depan dengan kelompok kalian, terus dijelaskan posternya ini tentang apa. Ya, setiap kelompok nanti presentasi maju ke depan. Oke, siap ya? Ya. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, satu anak memimpin doa. Siapa yang berani? Oke, lihat sini. Semuanya kita berdoa sama-sama dipimpin oleh William. Ayo William, bisa dimulai memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih William. Belajar anak, pembelajaran hari ini dari saya. Nah, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Ya, harapan pola hidup sehat supaya terhindar dari penyakit. Terima kasih sekali lagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.